Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Anjani dengan NPM akhir 044 dari Rek A. Inti teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein, seorang sosiolog Amerika, dalam bukunya The Modern World System tahun 1974 menjelaskan bahwa dunia tidak berdiri dari negara-negara yang terpisah, tetapi membentuk satu sistem ekonomi dunia kapitalis yang saling terkait melalui hubungan ketergantungan dan ketimpangan. Sistem ini menghasilkan struktur global yang membagi negara menjadi 3 posisi utama. Yang pertama, negara inti. Negara dengan ekonomi yang kuat, stabilitas tinggi, teknologi maju, dan menguasai perdagangan. Yang kedua, negara semi-periferi. Negara menengah dengan kapasitas industri berkembang tetapi masih menghadapi ketergantungan struktural. Yang ketiga, negara periferi. Negara yang ekonominya bergantung pada ekspor bahan mentah, teknologi rendah, dan sering dieksploitasi oleh negara inti. Pembagian ini menimbulkan relasi ketergantungan dan eksploitasi. Akibatnya, ketimpangan global bukanlah suatu ketidaksengajaan, melainkan bagian dari mekanisme sistem yang tidak seimbang, tetapi stabil, yang melekat dalam kapitalisme dunia itu sendiri. Selanjutnya, negara inti atau core pada periode setelah runtuhnya Rusia. Itu ada Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dan Kanada. Setelah Rusia runtuh sebagai kekuatan dunia, posisi inti semakin didominasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, karena mereka menguasai lembaga ekonomi global seperti IMF, Bank Dunia, hingga WTO, serta menjadi pusat inovasi dan keuangan dunia. Kemudian ada negara semi-periferi pada periode setelah runtuhnya Rusia. Itu ada negara Tiongkok, India, Brazil, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan Rusia. Negara semi-periferi memiliki industrialisasi tingkat menengah, seperti manufaktur dasar dan industri ekspor sederhana. Banyak negara pasca Soviet yang ditempatkan pada kategori ini. Rusia sendiri meskipun kuat secara militer dan sumber daya alam, tetapi tetap bergantung pada ekspor bahan mentah, dan Rusia sekaligus mengeksploitasi negara-negara bekas Soviet yang posisinya lebih lemah. Yang terakhir, negara pinggiran setelah periode runtuhnya Rusia. Itu ada sebagian besar negara di Afrika Sub-Sahara, negara-negara di Asia Tengah, Haiti, dan sebagian negara di Amerika Tengah. Negara pinggiran bergantung pada negara inti karena hanya memasok bahan mentah dan tenaga kerja yang murah, sedangkan mereka kekurangan modal dan teknologi. Negara bekas blok timur pun banyak yang jatuh ke posisi ini setelah tahun 1991 karena liberalisasi yang membuat mereka bergantung pada investasi dan pasar di negara inti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.